Bapak Kepala Sekolah SD dan Sekolah yang saya hormati rekan-rekan guru yang dari sekolah SD 14, istimewa buat Ibu calon bergerak Ibu Lina Isais. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan izinnya kita masih bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu pelatihan budaya positif di sekolah. Yang berikut acara pertama, pembukaan acara sambutan, yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan pelatihan budaya positif di sekolah. Kepada Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 14 Kabupaten, yang saya hormati ibu-ibu staf dewan guru dari SDN 14 Kabupaten yang alhamdulillah jelas berbakti dari kami di sekolah. Yang saya hormati Bu Lina Isais sebagai calon guru penggerak. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan seluruh ibu-ibu dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, sebagai umat beragama, patutlah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan izinnya juga lah kita masih dapat bersama-sama berkumpul hadir di tempat ini dalam rangka pelatihan budaya positif di sekolah Pondel Bintang Belajar yang ada di SDN 10. Kalian yang setia masih menjalankan semua syariat-syariatnya, terutama kita sekalian yang ada di tempat ini. Amin. Amin. Bapak Ibu yang hadir yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 14 Kabupaten beserta stafnya yang mana telah ikhlas datang ke tempat ini atau bersama kami menghadiri pelatihan kami. Walaupun saya tahu persis bahwa Bapak Ibu sekalian begitu banyaknya tugas-tugas yang dilaksanakan di sekolah, tapi karena dengan adanya undangan kami, Bapak Kepala Sekolah beserta stafnya mengikhlaskan mengangkatkan kaki di tempat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya saya mengucapkan terima kasih pula yang tak terhingga kepada staf Dewan Guru SDN 10 yang telah ikhlas mengikuti acara yang akan dilaksanakan pada pagi ini. Ibu sekalian yang saya hormati, dan insya Allah ke depan saya sangat mengharapkan pada ibu yang calon guru penggerak yang sebentar nanti akan memberikan pemaparan pelatihan budaya positif yang ada di sekolah ini. Jadi insya Allah berhasil dengan baik, dan saya kata-kata penyampaian saya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kedua yaitu penyampaian materi oleh Ibu Lina Isais SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini kita masih sempat diberikan kesehatan untuk bertemu di tempat ini dalam kegiatan pelatihan budaya positif di sekolah. Yang terhormat Ibu Kepala
Kepala Sekolah SDN 10 Pakuat sekaligus Ketua Kombel Belajar, Bintang Belajar. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 14 Pakuat yang alhamdulillah sempat hadir. Yang saya cintai rekan-rekan guru, baik itu yang dari SDN 14 Pakuat maupun rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya di SDN 10 Pakuat. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Kepala Sekolah SDN 14 telah ikhlas menghadirkan rekan-rekan guru untuk hadir pada siang hari ini. Ya, sebelum masuk pada materi budaya positif, saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu senior, Bapak Ibu guru senior, akan tetapi saya di sini kita semua saling berkolaborasi, bekerja sama membangun bagaimana agar anak murid kita ini ke depannya kualitas pendidikan untuk pendidikannya itu lebih baik lagi. Dan hari ini saya meminta Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru yang saya cintai untuk kita saling berkolaborasi, berbagi pengalaman yang ada di kelas kita. Nantinya itu akan berkembang di sesi tanya jawab. Saya masuk langsung pada presentasi saya, yakni budaya positif di sekolah. Nah, mengapa budaya positif ini perlu saya ungkapkan pada materi saya kali ini, atau saya memilih materi budaya positif? Karena apa? Kita ketahui bersama bahwa anak didik kita ini, anak murid kita ini banyak yang kita temui, masalah-masalah yang kita temui sehari-hari, baik itu yang ada di kelas maupun yang ada di sekolah kita. Nah, yang melatar belakangi pembuatan materi modul budaya positif yang pertama, tantangan disiplin di sekolah, yaitu meningkatnya kasus indisipliner, yaitu sebagian kemungkinan ada di sekolah kita, ada kekerasan, perlindungan, terus perilaku mengganggu lainnya menjadi masalah serius di banyak sekolah. Dan kita tidak pungkiri tentunya ini masih kita temui beberapa dari anak murid kita di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, pengakuan akan pentingnya iklim sekolah yang positif. Maksudnya di sini hubungan antara iklim sekolah dan prestasi. Penelitian yang menunjukkan bahwa iklim sekolah yang positif berkorelasi dengan peningkatan prestasi akademik dan kesejahteraan siswa. Nah, yang ketiga, perkembangan teori pembelajaran. Saya mengambil teori konstruktivisme, yaitu siswa lebih aktif dalam membangun pengetahuannya, motivasi intrinsik lebih efektif dalam mendorong siswa untuk belajar daripada motivasi intrinsik. Nah, yang keempat, pengaruh budaya positif di lingkungan luar sekolah. Tren global. Nah, kita ketahui bersama tren global ini di mana anak-anak ini sudah banyak dipengaruhi oleh gadget atau HP. Anak-anak kita kan sekarang sudah dipengaruhi dengan HP. Anak-anak itu lebih sering bermain HP di rumah. Mereka itu kadang juga sudah jarang belajar gara-gara adanya HP. Akan tetapi HP itu sebenarnya memiliki positif tersendiri apabila kita mengajar ke anak-anak itu bagaimana menggunakan HP itu dengan benar, karena di dalam HP itu ada juga aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran di era modern ini. Kemudian tujuan pembelajaran modul budaya positif yaitu membangun komunitas belajar yang positif, menciptakan suasana kelas yang saling menghormati, mendukung, dan kolaboratif. Dan alhamdulillah di sekolah kami sudah terbentuk komunitas belajar dengan Ibu Ketua Kombel Belajar, yaitu Ibu Kepala Sekolah, dan seksi-seksinya dari rekan-rekan guru yang ada di SDN 10 ini. Dan semoga saya berharap ke depannya di SDN 14 nanti akan ada juga komunitas belajar. Kita bisa saling berkolaborasi ya Bapak Ibu guru, berkolaborasi dengan berbagi praktik belajar yang baik.
Kemudian meningkatkan disiplin siswa. Maksudnya di sini mendorong perilaku positif melalui pembinaan karakter dan pemberian penghargaan. Meningkatkan prestasi akademik, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Nah, meningkatkan prestasi akademik ini kita berharap semoga kedepannya anak-anak kita ini bisa prestasi belajarnya lewat akademik itu lebih meningkat. Kemudian mencegah perilaku negatif, mengurangi kasus kekerasan, perundungan dan perilaku mengganggu lainnya. Dan yang terakhir yaitu memberdayakan siswa dan guru, memberikan siswa dan guru peran aktif dalam menciptakan budaya positif. Jadi kita selain berkolaborasi antar sesama rekan guru, bisa juga berkolaborasi dengan peserta didik tentang budaya positif ini. Ini budaya positif. Pengertian budaya positif itu sendiri adalah sebuah pendekatan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran dan pertumbuhan individu. Ini suasana di mana nilai-nilai positif seperti saling menghormati, kerjasama, tanggung jawab, dan empati menjadi landasan dalam interaksi sehari-hari. Mencari posisi yang bagus. Ini berikut beberapa contoh konkret yang bisa diterapkan di tingkat kelas. Nah, yang pertama salam dan sapa. Budaya positif itu salam dan sapa, termasuk juga dalam penerapan budaya positif yang ada di kelas. Di awal pembelajaran kan kita sering mengucapkan salam, terus menyapa siswa, seperti itu juga termasuk budaya positif. Kemudian baik guru maupun siswa, antar sesama siswa juga saling menghormati juga termasuk budaya positif. Ada sesudah kita apel atau sesudah upacara bendera kita salaman dengan siswa, itu juga termasuk budaya positif di sekolah. Kemudian adanya pojok baca, menyediakan sudut baca yang nyaman dengan berbagai macam buku bacaan juga untuk mendorong minat baca siswa. Jadi itu juga termasuk membiasakan membaca atau budaya membaca di sekolah juga termasuk sebuah budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita atau juga bisa diterapkan di kelas. Kotak saran juga kita bisa menyediakan kotak saran ini di kelas. Maksudnya di sini dulu juga pernah ada kalau nggak salah dulu itu Paikem, tapi sekarang kita bisa mengadopsi pembuatan kotak saran di kelas. Di situ siswa bisa memberikan sarannya untuk menampung ide atau saran keluhan dari siswa. Misalnya ada siswa yang malu mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka, bisa mereka mau mengatakan bahwa pembelajaran hari ini tidak menyenangkan atau ada yang mengganjal di hati siswa, bisa mereka menulis di kertas lalu dimasukkan ke dalam kotak saran. Kemudian ada hari tanpa gadget atau HP, menentukan hari tertentu di mana siswa tidak diperbolehkan membawa HP ke sekolah untuk meningkatkan interaksi sosial. Tapi di sini saya tahu bahwa ada sekolah kita lebih banyak tidak mengizinkan siswa kita untuk membawa HP karena mungkin kita berpikir bahwa kebanyakan kalau kita mengajarkan, memang kendala kita di sekolah itu kalau kita mau mengajarkan pembelajaran yang harus siswa membawa HP di sekolah atau di kelas, kayaknya tantangan kita itu kebanyakan siswa itu hanya bermain game. Mereka tidak bakalan fokus dalam menerima pembelajaran. Nah, di sini kita juga bisa mengarahkan mereka untuk belajar sesuai dengan arahan, dengan pembelajaran atau sesuai dengan materi pembelajaran yang akan kita berikan pada saat itu. Itu mengadakan hari tanpa kekerasan. Kita juga bisa mengadakan kegiatan untuk mempromosikan sikap saling menghormati dan mencegah kekerasan. Nah, kalau kita membuat sebuah kegiatan itu kan butuh dana. Bisa juga kita selipkan hari tanpa kekerasan itu bisa juga di saat kita memberikan arahan di apel bersama rekan-rekan guru, kepala sekolah, rekan-rekan guru berdiri di depan anak didik kita.
lalu di situ juga bisa kita menyisipkan arahan-arahan tentang kekerasan, bullying itu seperti apa, dan tidak bisa untuk kita saling bullying, tidak bisa berkata-kata kotor, bisa kita selipkan pada saat kita arahan untuk di apel nanti. Kemudian apresiasi guru. Mengapresiasi kepada guru melalui ucapan terima kasih atau kartu ucapan atau kegiatan khusus. Karena kita juga sebagai guru, kita kan kalau meminta bantuan sesama teman, biasanya kita juga kan sering mengucapkan terima kasih. Itu juga sudah termasuk pada penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Program kantin sehat. Maksudnya di sini memberikan pilihan makanan sehat di kantin sekolah untuk mendukung gaya hidup sehat siswa. Gaya hidup sehat siswa juga termasuk dalam penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian kompetisi kreatif, mengadakan lomba-lomba yang mengasah kreativitas siswa seperti lomba menulis, menggambar, atau menyanyi. Nah, ini masuk pada hukuman dan penghargaan. Nah, kayaknya hukuman dan penghargaan ini seringkali digunakan sebagai alat untuk mengelola perilaku siswa. Namun penggunaan keduanya itu harus dilakukan dengan hati-hati. Karena kita tahu bersama bahwa kadang juga saya sebagai guru kadang juga merasa tekanan darah naik karena perilaku anak murid kita. Nah, di sini kita juga diasah emosional kita untuk bagaimana memanage anak murid kita di kelas. Hukuman itu dapat efektif dalam menghentikan perilaku yang tidak diinginkan secara sementara, namun tidak jangka panjang. Hukuman yang berlebihan dapat menimbulkan efek samping negatif seperti rasa takut, marah, dan rendah hati. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi siswa dan memperkuat perilaku positif. Namun penghargaan yang diberikan secara berlebihan dapat mengurangi motivasi intrinsik siswa. Jadi misalnya di kelas kita ada siswa yang mendapatkan nilai baik. Kita juga bisa mengucapkan kata-kata yang bisa memotivasi siswa tersebut. Itu juga sudah termasuk kita memberikan sebuah penghargaan kepada anak didik kita. Nah, ini restitusi. Restitusi ini adalah proses di mana siswa memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi ini kadang kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, lalu anak murid kita memberikan umpan balik, kemudian kita memberikan menanyakan ide apa dari mereka untuk memperbaikan masalah kita. Seperti itulah restitusi dalam artian memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh anak murid kita. Misalnya meminta maaf, memperbaiki kerusakan. Apabila siswa tersebut merusak sesuatu benda yang ada di sekolah, kita juga bisa meminta pertanggungjawaban dari siswa tersebut. Dalam artian pertanggungjawaban yang seyogyanya anak murid kita bisa menjangkau hal yang tersebut. Kemudian melakukan tindakan yang bermanfaat. Siswa juga bisa melakukan tindakan yang bermanfaat untuk komunitas sekolah. Penerapan budaya positif. Dalam membangun budaya positif penting untuk fokus pada motivasi intrinsik, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan menantang, sehingga siswa termotivasi untuk belajar karena ingin tahu dan ingin berkembang. Nah, maksudnya di sini kita bisa menyuguhkan pembelajaran yang menarik di kelas, biar nanti anak murid kita itu merasa senang dalam proses belajar. Nah, ini pentingnya penekanan dan restitusi, yaitu mengajarkan siswa kita untuk bertanggung jawab atas kesalahan mereka dan mencari cara memperbaikinya. Biasanya kalau umpamanya ada siswa yang saling muhengit, ada orang bilang yang bawa negara itu, biasanya guru sebagai itu akan menenang dan memberikan cara atau solusi bagaimana agar siswa tersebut bisa saling maaf, saling meminta maaf, juga termasuk budaya positif. Menbiasakan budaya positif kepada anak murid.
contoh penerapan lainnya yaitu memberikan hukuman ketika siswa bertengkar. Nah, maksudnya di sini kita akan mengajak mereka untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama dari masalah yang mereka temui. Kemudian memberikan nilai, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa dalam memperbaiki diri. Maksudnya apabila ada siswa di sini yang mendapat nilai yang di bawah, kita bisa mencarikan solusi untuk membantu siswa tersebut memperbaiki nilainya yang tadinya dari bawah bisa menjadi meningkat. Melibatkan siswa dalam membuat aturan kelas dan konsekuensi atas pelanggaran aturan. Nah, di dalam kelas itu kan kita ada tertulis, kalau di sekolah ada peraturan sekolah, misalnya datang tepat waktu, upacara bendera. Nah, di kelas juga ada peraturan kelas, misalnya meminta izin saat mau ke kamar mandi atau ke toilet, mengangkat tangan saat bertanya. Dan saya rasa di kelas Bapak Ibu pasti ada peraturan kelas yang di dalam bentuk baliho, lalu biasa kita tempel di kelas-kelas. Kalau sekarang itu istilahnya juga keyakinan kelas. Nah, untuk menciptakan keyakinan kelas itu kita meminta saran dari siswa. Apa-apa yang bisa kita jadikan sebagai peraturan kelas. Kita minta saran dari siswa. Misalnya mereka bilang, oh ibu kita tidak bisa bermain saat belajar, tidak bisa makan. Belajar itu kita bikinkan. Ini kesimpulan dalam membangun budaya positif, penting untuk memahami teori motivasi dan menerapkan dalam praktik. Dengan menggabungkan pendekatan yang positif dan konstruktif, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan kondusif bagi pertumbuhan siswa. Nah, sampai di sini materi saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nanti kita akan berkembang pada sesi tanya jawab. Untuk itu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Ada pertanyaan, ya? Bapak Ibu guru, ada pengalaman yang bisa kita sharing hari ini yang pernah dialami oleh Bapak Ibu guru di kelas? Zero. Ada kemajuan ini. Aku bawa dengan doang ya. Jadi buat tidak fokus. Jadi sementara material jadi. Oke, baiklah kalau belum ada yang ingin disampaikan, saya ada satu pertanyaan untuk Ibu calon penggerak. Bagaimana contoh yang bisa saya laksanakan atau lakukan di kelas yang konkret untuk penerapan budaya positif yang di kelas? Terima kasih. Ada pertanyaan yang sangat menarik dari rekan kita Ibu Rita. Kebetulan Ibu Rita juga sudah menerapkan Merdeka Belajar di kelas 4. Nah, sebagai informasi di sekolah kita sudah mengadakan, semua kelas sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana contoh konkret yang bisa dilaksanakan di kelas mengenai budaya positif? Contohnya sebenarnya budaya positif ini sudah kita laksanakan sehari-hari di kelas. Misalnya menyapa siswa sebelum masuk kelas, kita memberi salam juga sudah termasuk. Mengajak siswa berdoa baik sebelum atau sesudah belajar, itu juga sudah termasuk penerapan budaya positif di kelas. Kemudian mengajak siswa untuk sholat berjamaah setiap zuhur, itu juga sudah termasuk budaya positif, dan itu juga sudah dipraktekkan di sekolah kami. Ada juga setiap hari Jumat ada zikir bersama di sekolah kami. Setelah zikir ada lagi pertanyaan, maka saya sudah menganggap bahwa latihan pada hari ini Materi tadi
Maka berakhirnya seluruh kegiatan pada pelatihan budaya positif hari ini. Ucapkan terima kasih kepada semua guru yang sudah hadir dengan melafazkan alhamdulillah acara ini